saya Ari Susanti, teman belajar kamu. Di masa pandemi COVID-19 ini, banyak dari kita yang harus bekerja dari rumah, termasuk dosen dan mahasiswa. Kegiatan pembelajaran juga terus berjalan melalui media online. Nah, bagaimana cara mencari pustaka untuk mendukung kegiatan pembelajaran dari rumah ini? Yuk, langsung aja. Pertama, buka internet browser yang biasa kamu gunakan. Saya buka menggunakan Google Chrome, tetapi browser yang lain pun seharusnya dapat digunakan. Nah, pada menu pencarian ini kita ketik libugm.ac.id. Ini kemudian kita klik enter atau search. Kemudian kita akan mendapat website perpustakaan UGM. Nah, di sini khusus pada masa tanggap darurat COVID-19 ini, perpustakaan UGM memberikan keterangan bahwa layanan tersebut dapat diakses pada jam kerja, yaitu dari pukul 7.30 sampai 16.30 itu untuk hari Senin sampai Jumat, kemudian untuk hari Sabtu jam 8 sampai jam 12. Nah, kalau kita coba buka bantuan layanan penggunaan perpustakaan UGM, kita dapat klik di sini. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi informasi Anda adalah mahasiswa atau dosen atau staf pendidik atau pengguna dari luar UGM. Kemudian nama, nomor HP, email. Ini NIM, nomor KTP atau NIP. Itu menunjukkan identitas Anda sebagai Sivitas Akademika UGM. Kemudian pertanyaan tentang fakultas atau instansi. Kemudian jenis layanan yang diperlukan, ini ada macam-macam. Silakan Anda pilih berdasarkan kebutuhan layanan yang diperlukan. Kemudian kita klik submit. Ini untuk mengirim formulir tersebut kepada unit pelayanan perpustakaan. Nah, setelah itu nanti Anda akan dihubungi, biasanya dihubungi cukup cepat. Bagaimana dengan akses atau layanan jurnal yang dapat di-download sendiri? Ini di paling bawah ada tulisan, terima kasih tidak perlu bantuan layanan, tetapi saya akan mengakses website perpustakaan UGM. Jadi untuk dokumen yang tersedia online atau e-book atau e-jurnal atau dokumen lain yang tersedia, Anda dapat mengakses langsung. Tapi kalau misalnya dokumen-dokumen lain selain itu, Anda perlu bantuan layanan pengguna perpustakaan. Nah, kita bisa klik di sini atau klik di sini, sama saja. Kita klik di sini, kemudian kita akan menuju pada halaman yang biasanya langsung muncul dalam situasi normal. Jadi, kita akan pilih akses e-jurnal. Ya. Dia ada keterangan di sini. Ini adalah layanan untuk mengakses e-jurnal, e-databases dan e-books. Kemudian akan ada pertanyaan, apakah Anda berada di dalam kampus? Nah, karena kita di rumah, klik tidak. Kemudian akan meminta untuk sign on melalui SSO UGM. Nah, kemudian kita isi, misalnya punya saya, kemudian passwordnya kita isi, kemudian login. Nah, ketika kita login, kita akan diberikan berbagai macam database dari semua elektronik jurnal atau e-book atau dokumen elektronik lainnya yang tersedia di sini. Misalnya kita klik A, semua database yang diawali dengan A itu ada di sini. B juga ada di sini. C ada, dan seterusnya. Dari situ kita akan memilih salah satu dari database ini yang akan kita gunakan untuk mencari elektronik jurnal. Salah satu database yang terbesar adalah Scopus, atau kita sering menyebutnya sebagai Scopus. Tulisannya sama aja, hanya kita membacanya dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris. Klik pada S, kita akan klik Scopus ini. Ini ada keterangannya di update tahun 2019, bulan 01, tanggal 15. Kita klik di sini. Nah, kita sudah sampai pada halaman pertama dari
Scopus. Di sini langsung halaman pencarian, tetapi penting untuk dilakukan adalah sebelum kita mencari dokumen, sebaiknya kita sign in dulu. Klik sign in. Kemudian klik sign in. Cara mencari dokumen pada Scopus dapat dilakukan dengan beberapa hal. Judul, abstrak, dan keywords. Ini ada penulisnya. Kemudian source article. Dan seterusnya. Kali ini kita sudah tahu judul artikel yang akan kita cari. Misalnya Development Narratives, Notion of Forest Crisis, and Boom of Oil Palm Plantation in Indonesia. Kita mau cari artikel itu, maka kita ketik semuanya di situ. Kemudian kita klik search. Dia hanya menemukan satu dokumen yang sama persis judulnya. Ini dokumennya, ini bisa kita lihat hanya ada satu dokumen. Pengarangnya siapa, terbitnya tahun berapa, kemudian diterbitkan di mana. Setelah itu kita ternyata memerlukan full text-nya karena kita mau membaca artikelnya. Kita klik di sini. Kita klik view at publisher. Ternyata kita nggak bisa langsung di sini. Itu bukan berarti dia tidak tersedia di perpustakaan, tetapi kita perlu mencari sumbernya di mana. Kita lihat di sini, klik di situ di sumber. Nah, ternyata dia Forest Policy and Economics ini publishernya siapa? Elsevier. Elsevier itu masuk di Science Direct. Jadi kita klik di sini. Jangan lupa sebelumnya juga kita sign in dulu. Kita sign in dulu. Kemudian kita akan mendapatkan halaman pertama dari Science Direct. Kemudian kita copy tadi judulnya, copy, kemudian kita paste di sini. Kemudian kita search. Dari sini kita langsung mendapatkan dokumennya. Kita bisa langsung download PDF, kemudian kita simpan pada misalnya di download. Kita bisa ganti nama. Sesuai keinginan atau yang gampang diingat. Kita selesai. Ya sekarang misalnya kita ingin mengetahui artikel yang terbaru yang ditulis oleh penulis tersebut. Kita kembali ke Scopus. Kemudian kita klik di sini. Berarti kita mencari berdasarkan nama penulis, bukan berdasarkan judul. Jadi kita klik author. Kita tutup. Namanya penulisnya misalnya saya cari Susanti A. Nah, kemudian kita search. Wah, banyak sekali. Saya cuma mau tahu di mana Susanti ini menjadi penulis pertama. Kita ulangi carinya. Kita bukan hanya mencari author, tapi first author. Jadi kita akan mencari dokumen atau artikel di mana Susanti A ini menjadi penulis pertama. Oke. Nah, ternyata ada 28 dokumen. Kita hanya menginginkan Susanti A yang bidangnya kehutanan. Maka kita ketik di sini
search within result, itu kita ketik hanya yang forestry saja. Kemudian kita search. Nah, ternyata dari 28 dokumen yang ditulis oleh Susanti A tadi, hanya ada 3 dokumen yang berisi atau topiknya adalah forestry atau kehutanan. Dari 3 ini, yang paling baru tahun 2020. Kemudian bisa dicek abstraknya, kita klik view abstrak. Kemudian bagaimana cara downloadnya? Apakah tersedia? Oh, ternyata ini tulisannya open access. Harusnya dia tersedia. Kita lihat, klik view at publisher. Kita langsung mendapatkan artikel PDF-nya. Kalau kita klik di sini, kita akan langsung mendapatkan artikelnya. Kemudian kita download. Kita juga bisa langsung simpan misalnya di folder download. Seperti itu. Nah, begitulah cara mencari pustaka di perpustakaan UGM dari rumah. Mudah-mudahan dapat membantu untuk tetap produktif selama masa bekerja di rumah.